Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman memilih, ketemu lagi dengan Tugu Demokrasi, podcastnya KPU Kota Yogyakarta. Tumandang Gayu Demokrasi, ruang pembelajaran demokrasi yang jujur bagi teman pemilih dari kami KPU Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang akan kita lakukan di 2026 di DIY, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY. Panjang sekali ya. Ibu Sri Surani. Selamat sore, Bu. Selamat sore Mbak Lia, selamat sore seluruh pemilih Tugu Yogyakarta. Tugu Demokrasi, Bu. Tugu Demokrasi ya. di Jakarta ya. Oke, sehat nggih, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, Bu. Sore ini kita akan berbincang, Bu, berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diampu oleh Ibu ya, sebagai Ketua Divisi Sosdikli Parmas. Kalau dilihat arah kebijakan KPU untuk sosialisasi ini bagaimana, Bu? Ya, memang kemudian kita salah satu ketugasan KPU adalah melakukan pendidikan pemilih. Nah, tentu pasca post election ini kita mempunyai kewajiban untuk memastikan seluruh pemilih itu memahami proses demokrasi. Setelah melakukan evaluasi, kemudian untuk paham dan persiapan di pemilu berikutnya. Nah, arah kebijakan KPU RI itu akan konsen pada 3 segmen atau 3 kelompok masyarakat atau pemilih. Dalam hal ini adalah pemilih pemula. Pemilih pemula dipilih karena dia memiliki kerentanan soal akses informasi. Karena dia belum pernah menggunakan hak pilih sehingga dia butuh banyak informasi untuk memastikan bahwa dia bisa menggunakan hak pilih, paham yang dipilih. Jadi kemudian yang kedua di kelompok minoritas. Nah, di kelompok minoritas tentu kita di KPU DIY menyerahkan teman-teman KPU Kota Kabupaten untuk bisa membuat gitu ya, untuk bisa memastikan dari asesmen teman apa yang benar akan disasar, termasuk juga kelompok minoritas misalnya di disabilitas. Nah, desain besar dalam hal pendidikan pemilih di KPU DIY itu kita namakan tutur demokrasi. Itu mencakup 3 prioritas nasional, 3 prioritas nasional Bu? Dan itu dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Kabupaten dan DIY. DIY tentu saja hanya support ya, karena kan yang punya wilayah, yang punya itu adalah teman-teman KPU Kota Kabupaten. Nah, 3 hal besar itu kita turunkan, misalnya di pendidikan pemilih, apa yang akan kita lakukan dengan pendidikan pemilih? Pendidikan pemilih kita membuat modul yang namanya tutur demokrasi istimewa, yang segmennya adalah untuk teman-teman pemilih pemula di SMA, SMK maupun MAN. Itu ya. nanti akan diturunkan di semua KPU di kabupaten semua kota, KPU kabupaten yang melaksanakan teman KPU Kota Kabupaten. Oke. DIY hanya akan mengambil sampel gitu ya. Selanjutnya di kota kabupaten teman-teman. Nah, sehingga ini kerjasama ini diperlukan karena kan kita satu kesatuan ya. Nah, kemudian dan tutur demokrasi modul ini menjadi sesuatu yang baru di KPU pertama kali di Indonesia, soal bagaimana pelatihan e-learning dengan mandiri. Nanti sasaran kita itu di guru-guru PPKN. Beliau secara mandiri akan mengakses pelatihan kita, tentu saja kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan guru-guru ini mau mengakses pelatihan kita. Dan nanti akan ada sertifikat yang memungkinkan Bapak Ibu Guru untuk digunakan akreditasi dan sebagainya. Termasuk bagaimana anak-anak kita itu pasca mengakses modul dilatih oleh guru. Jadi guru PPN kita jadikan CO di masing-masing sekolah, gitu, karena keterbatasan jangkauan kita semua, gitu ya. Nah, kemudian nanti akan ada lomba, gitu ya, terkait dengan ajakan menak pilih, itu di seluruh SMA se-DIY. Sehingga ini harapan kami tentu ini akan gayung bersambut oleh semua pihak. Dinas Pendidikan, Kemenak itu sudah artinya mau gitu ya, dan bekerja sama dengan KPU Kota Kabupaten, KPU DIY, dan di Kota Kabupaten tentu teman-teman menindaklanjuti dengan bekerja sama dengan masing-masing dinas. Dan itu sudah dilakukan, syukur alhamdulillah. Nah, di kelompok minoritas terutama disabilitas misalnya, evaluasi kita adalah bagaimana kemudian partisipasi disabilitas itu kan turun. Nah, apa yang terjadi gitu? Sementara bicara tentang
komitmen kita luar biasa, tapi partisipasinya masih rendah. Sehingga kita bersama dengan teman-teman pegiat disabilitas 11 lembaga membuat, ini juga pertama kali di Indonesia, belum ada di daerah lain, soal roadmap partisipasi disabilitas. Itu berupa tahapan langkah-langkah sampai 2029 bagaimana keterlibatan antara KPU dan kelompok masyarakat sipil untuk membuat dan memastikan teman-teman disabilitas itu terlibat. Jadi kalau kita bicara partisipasi, bukan hanya kehadiran pemilih di TPS, tetapi keterlibatan mereka di semua tahapan, mengerti kenapa dia harus menggunakan hak pilih, bertanggung jawab terhadap pilihannya, memilih si A itu karena ini. Pasca itu dia juga bertanggung jawab untuk memastikan pilihan ini tetap bekerja dengan memegang mandatnya. Nah, arahnya kita ke sana, tidak hanya tentang kehadiran di TPS. Nah, hari ini partisipasi harus partisipasi Setiap yang substansif, ya, Bu, mereka termasuk ada pelibatan teman-teman disabilitas dalam proses perencanaan kegiatan kita. Karena ini bukan PR KPU saja, tapi PR seluruh masyarakat stakeholder untuk memastikan tadi kelompok-kelompok minoritas dalam hal ini misalnya disabilitas terlibat gitu. Oke. Bu, kalau berkaitan dengan modul tadi Bu kan sampaikan ada beberapa modul yang nanti bisa dipakai oleh KPU Kabupaten Kota ya Bu untuk menjalankan proses sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, apakah dari semua segmen itu modulnya berbeda atau sama Bu nantinya? Jadi kalau modul itu sebenarnya kita meminta yang diakses oleh guru PPKN untuk modul tutor Jadi demokrasi. untuk pemilih pemula pemilih ya Bu? pemula. Oke. Nah, kalau untuk roadmap partisipasi disabilitas ini di tahun pertama kita baru tahap membuat SOP bagaimana kemudian masyarakat sipil bisa terlibat. Jadi kita itu kendali terkait dengan pendidikan pemilih tidak hanya di KPU, tetapi harus kita share, distribusi kekuasaan itu harus kita share pada kelompok masyarakat sipil agar mereka juga memiliki aktivitas, memiliki bahwa ini adalah problem bersama, bukan problem KPU saja gitu. Dan itu di teman-teman disabilitas sudah alhamdulillah sudah sepakat di DIY untuk melakukan itu. Oke. Ibu tadi sampaikan kalau ada 11 lembaga ataupun kelompok difabel ya Bu yang bekerja sama. Nah itu apakah itu di semua kabupaten kota ada ataukah cuma di beberapa kabupaten kota saja Bu? Levelnya teman-teman kelompok masyarakat sipil itu bekerja di tingkat provinsi. Jadi dia ada di kota kabupaten gitu ya, yang mereka misalnya sigap, dia bekerja di bahkan tidak hanya di DIY gitu ya. Kemudian Sabda, kemudian Cikal, nah, kemudian Elkis. Nah, itu teman-teman yang memang Yakum, yang memang kemudian teman Yakum ini yang memang kemudian memberi diskusi sama kita, apa sih yang harus kita lakukan bersama untuk memastikan bahwa persoalan pemilih, persoalan pendidikan pemilih, pendidikan politik di disabilitas itu bukan hanya tugas KPU, tapi tugas bersama. Nah itu kemudian ya kita susun roadmap partisipasi disabilitas itu. Gitu. Oke, iya. Berarti Bu kalau misalkan nih KPU Kabupaten Kota punya modifikasi untuk pelaksanaan sosialisasi gitu bisa nggak Bu? Oh bisa saja, karena sekali lagi semua kota kabupaten punya kuasa untuk melakukan itu dan itu berdasarkan asesmen. Misalnya di Bantul lahirlah misalnya Wiyata Demokrasi misalnya. Di kota lahirlah Tumandang atau itu bagian dari inovasi teman-teman kota kabupaten untuk memastikan koridor besar pendidikan pemilih tutor demokrasi itu terjadi, tetapi tetap sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tidak harus sama. Misalnya Sleman bicara tentang kelompok minoritas di Waria misalnya, kota juga nggak harus sama. Tetapi kebutuhan pemilih saya di kota adalah pada segmen, pada kelompok masyarakat ini. Tidak apa-apa, tapi masih dalam koridor tadi kelompok minoritas, kelompok marginal dan pemilih pemula begitu. Modifikasi harus dilakukan karena tidak bisa sama gitu. Oke. Ya berarti tergantung dari masing-masing KPU Kabupaten Kota ya Bu. Fokusnya untuk pendidikan pemilih itu di segmen yang mana gitu ya Bu? Tapi tetap segmen 3 tadi, tapi kelompoknya ya. Kelompoknya ada di mana dan itu tetap dalam rangkaian besar tutor demokrasi gitu. Oke ya. Bu, kalau berkaitan dengan fungsi koordinasi Bu, seberapa jauh fungsi koordinasi yang dilakukan oleh KPU DIY Bu untuk KPU Kabupaten Kota? Nah, ini yang kemudian harus kita sama-sama ya, artinya teman-teman kota kabupaten selama ini memang kemudian mereka fokus pada
kegiatannya. Tapi tadi tetap dalam koridor besar dan proses koordinasi itu kita lakukan. Cek bagaimana kemudian teman-teman programnya jalan atau tidak. Jadi pertemuan-pertemuan yang harusnya intensif gitu ya harus dilakukan oleh teman-teman divisi untuk memastikan bahwa program saya di bulan ini dan itu dicek bareng-bareng untuk bagaimana kita berjalan itu. Artinya proses ya kita bercerita, proses kita menyampaikan bahwa ini loh yang sudah kita lakukan itu menjadi penting agar kemudian apa orang atau masyarakat melihat bahwa KPU tetap bergerak, KPU tetap bekerja, itu yang harus kita sampaikan terus-menerus. Nah, pada situasi pasca pemilu ini sosialisasi menjadi hal yang kemudian menjadi katakanlah senjata utama untuk melihat masyarakat bahwa oh KPU itu masih bekerja atau oh KPU itu masih ada tuh. Nah, itu yang kemudian harus kita buktikan. Menunjukkan eksistensi. Betul, ya Bu. bahwa kita tetap bekerja. Gitu. Bu, kalau berkaitan dengan efisiensi Bu, kalau Sosdikli itu kan sebenarnya harusnya ya Bu punya apa ya namanya, punya senjata gitu kan. Dengan efisiensi yang ada sekarang kan kayaknya senjata kita tuh berkurang banyak gitu Bu. Kalau menurut Ibu gimana caranya kita bisa melakukan sosialisasi dengan efektif, efisien begitu Bu? Ya, dari awal kita punya pandangan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri. KPU itu bukan satu-satunya lembaga super power yang bisa mengatasi semua persoalan, apalagi persoalan pemilih. Sehingga apa? Ya kita harus bekerja sama dengan pihak lain, bermitra dengan pihak lain. Ada banyak lembaga yang kemudian punya konsentrasi pada isu demokrasi. Ada lembaga masyarakat sipil, ada pemerintah yang memang dia punya kewajiban untuk melakukan proses itu, gitu ya. Dan syukur alhamdulillah di DIY semua lembaga itu mendukung, membantu proses-proses kerja KPU. Nah, itu tadi. Jadi karena kita tidak bisa kerja efisiensi yang berdampak tidak hanya KPU saja, tetapi semua. Sehingga ya samalah kita sama-sama tadi, ya ayo bareng kan gitu, ayo bareng. KPU punya apa, teman-teman lainnya punya apa, mari kita jalin. Nah, yang penting tadi masyarakat terpapar informasi. Oke Bu, kalau menurut Bu Rani nih, ini kan untuk persiapan nanti jangka panjang ya Bu, di 2029 kita mau mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan pemilu mulai dari sekarang. Nah itu perjalanan panjang di sampai ke 2029 itu kemungkinan banyak masalah kan ada ya Bu. Kalau menurut Bu Rani gimana tuh Bu? Ya, menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Setiap program pasti kan ada hal yang kemudian menjadi titik lemah. Ada hal yang kemudian tidak halangan dan tantangan itu ada. Ya contohnya proses efisiensi hari ini. Tapi kan itu sekali lagi hal yang di luar kendali kita, di luar kuasa kita dan kita harus merespon kan gitu. Hal yang lain misalnya soal kesulitan kita misalnya untuk kepada bertemu salah satu kelompok misalnya. Nah, itu juga menjadi beberapa kendala. Kendala-kendala itu menurut saya harus kita pecahkan bareng gitu ya. Dan tentu fungsi atau peran KPU di sini di situ. Gitu ya, memastikan buat teman-teman dalam proses-proses itu ya kalau ada kesulitan ini jadi tanggung jawab KPUD untuk memastikan misalnya kesulitan kontak, kesulitan kemudian oh tidak ada nih komunitasnya misalnya atau terbatas lah. Disitulah peran-peran KPUD untuk bisa memastikan itu. Gitu. Jadi KPU Kabupaten Kota bisa ya Bu langsung ke KPU DIY kalau misalkan ada permasalahan, oh saya kurang ini, oh saya nggak bisa ada kecuali ini begitu keuangan ya. Kalau anggaran kita sama tuh. Langsung aja. Kalau yang soal persoalan itu justru itu yang sangat kami harapkan. Jadi apapun persoalan itu ya kita sebagai keluarga ya harus bisa sama-sama memecahkan. Karena ini tadi sekali lagi kesuksesan untuk DIY itu tentu harus disupport oleh semua. Tidak bisa DIY jalan sendiri, sukses sendiri nggak boleh. Semua tetap harus bersama dengan KPU Kota Kabupaten. Iya. Jadi menjadi satu ya Bu, semua kegiatan harus dijadikan satu dengan apa maksudnya untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi juga harus berkoordinasi dengan DIY, konsultasi dengan DIY itu wajib ya Bu ya. Ya meskipun tidak mesti kemudian kita harus kaku gitu enggak ya, tapi kan apa namanya jalannya itu sudah sesuai dengan roadmap yang kita apa gitu. Inovasi tetap harus masing-masing harus ada ya Bu dari semua apa kabupaten kota ya Bu. Bu kalau apa namanya saran Ibu untuk KPU Kabupaten Kota Bu
dalam proses pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih apa, Bu? Ya, tentu sekali lagi dalam proses pendidikan pemilih kita selaku KPU itu jangan kemudian merasa diri kita itu sudah melakukan banyak hal. Jangan kita merasa bahwa itu berkat KPU loh ya, gitu. Tetapi ini adalah kerja kolektif. Ini adalah kerja bareng, nggak bisa KPU sukses sendiri itu juga nggak bisa gitu ya. Sehingga yang harus dilakukan teman kota kabupaten, perbanyak kawan, perbanyak jaringan agar apa yang kita lakukan itu betul-betul legitimate atau diakui oleh teman. Dan ya kendali kuasa itu tidak hanya di ide, tidak harus dari KPU, bisa dari contohnya tadi roadmap partisipasi disabilitas itu bukan ide murni dari KPU, tapi justru teman-teman yang kemudian punya ide bagaimana menyelamatkan dalam tanda petik partisipasi disabilitas di DIY. Dan itu luar biasa, itu pembagian relasi kuasanya itu bergeser, itu nggak jadi KPU saja gitu. Oke, jadi secara internal kita juga harus bekerja sama, secara eksternal kita juga harus membina hubungan ya Bu, ya, betul, dengan instansi lain yang memang berhubungan dengan pekerjaan kita gitu ya Bu ya. Oke, satu lagi Bu, mungkin ini yang terakhir, harapan Ibu berkaitan dengan tingkat partisipasi Bu untuk pemilu yang akan datang, walaupun masih lama ya Bu ya. Ya, tentu harapan saya ke depan bicara tentang partisipasi tadi tidak hanya partisipasi berarti kedatangan, tetapi partisipasi yang substansi. Partisipasi yang memastikan pemilih DIY itu paham kenapa harus nak pilih, bisa mengontrol siapa yang harus saya pilih, dan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya pilih. Harapan saya itu, maka dan mulai dari 2025-26 ini kita memastikan itu secara bertahap, ayo sama-sama bahwa partisipasi di DIY itu bukan hanya partisipasi kedatangan, tetapi partisipasi yang substansi. Intinya menjadi pemilih cerdas ya Bu? Iya, betul. Oke Bu. Jadi tadi pemilu inklusi itu tidak hanya di pembicaraannya kita selalu cuman slogan nggak ya Bu? Cuman secara pemilu kenyataan inklusi, harus faktanya dilakukan. ya itu. Dan itu harus dipahami oleh teman-teman kota kabupaten. Menarik sekali Bu, berkaitan dengan Sosdikli ini kalau kita mau panjang lagi mungkin sampai besok ya Bu ya. Mungkin besok lain kali Bu kita bisa sambung lagi. Terima kasih banyak Bu Rani sudah datang di Tugu Demokrasi, podcastnya KPU Kota Yogyakarta. Semoga dengan bimbingan dari KPU DIY kami juga bisa melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih dengan baik dan lancar, sehingga partisipasi masyarakat di pemilu yang akan datang akan semakin meningkat. Terima kasih banyak Bu Rani, sehat-sehat selalu, sukses selalu. Alhamdulillah.